Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul dalam cahaya Paskah, merayakan kemenangan Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Pada hari ini, gereja tidak sekedar menyenangkan sebuah peristiwa, melainkan berdiri di hadapan kabar yang hidup bahwa maut telah dikalahkan, bahwa dosa tidak memegang kata terakhir, bahwa kasih Allah lebih kuat daripada segala kuasa gelap. Dalam kebangkitan Kristus, Allah memperbaharui martabat manusia, meneguhkan pengharapan bagi yang letih, dan membuka masa depan baru bagi dunia. Karena itu, marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang teduh, jiwa yang terbuka, dan iman yang bersukacita, sebab Kristus telah bangkit dan hidup di tengah umat-Mu. Fajar menyingsing perlahan, udara pagi masih membawa sisa dingin malam, dan hati para perempuan itu masih berat oleh duka. Mereka datang berkubur dengan kasih yang setia, dengan langkah yang pelan, dengan mata yang masih basah oleh kehilangan. Mereka datang untuk mencari Dia yang mereka kasihi, Dia yang mereka ikuti, Dia yang mereka lihat disalibkan. Mereka datang dengan ketenangan, dengan kenangan, dengan ratap, dengan harapan yang hampir pasti. Tetapi pagi itu bukan pagi seperti biasa. Pagi itu Allah sedang bekerja. Pagi itu langit dan bumi sedang menyimpan rahasia sukacita yang belum pernah didengar dunia. Ketika mereka tiba, mereka melihat batu besar itu telah terguling, kubur terbuka. Tempat yang disangka menjadi akhir ternyata bukanlah akhir. Tempat yang dibayangkan sebagai penutup kisah ternyata menjadi awal dari ciptaan baru. Mereka tertegun, mereka bingung, mereka takut, mereka mencari tubuh Yesus, tetapi Ia tidak akan di sana. Lalu terdengarlah suara dari surga, suara yang memecah sunyi, suara yang menembus duka cita, suara yang mengubah air mata menjadi nyanyian. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Saudara-saudari, itulah kabar Paskah. Kubur kosong bukan tanda kehilangan, melainkan tanda kemenangan. Batu yang terguling bukan sekedar batu yang dipindahkan, melainkan saksi bahwa Allah telah membuka jalan hidup yang tidak lagi dapat ditutup oleh maut. Di dalam Kristus yang bangkit, duka cita tidak dihapus begitu saja, tetapi diubah menjadi pengharapan. Luka tidak disangkal, tetapi ditebus. Kematian tidak dimuliakan, tetapi dikalahkan. Hari ini, gereja di seluruh dunia berseru, Kristus telah bangkit. Jemaat Tuhan yang hari ini bumi dan surga bernyanyi, kasih Allah tidak dapat dikuburkan, terang Allah tidak dapat dipadamkan, kehidupan Allah tidak dapat dihentikan.
Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus memerintah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita beribadah kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Mari kita mengangkat hati kita kepadanya, sebab Ia telah melakukan perkara besar. Mari kita menyambut hari ini dengan sukacita, sebab ini hari kemenangan Tuhan. Mari kita memuliakan Dia dengan segenap hati, sebab kebangkitan Kristus adalah pengharapan baru bagi dunia. Mari kita berdiri, kita bersukacita di hadapan Tuhan bersama kita melakukan Kidung Jemaat 188 bait pertama dan bait yang kedua. Kristus bangkit sorangan, haleluya. Puji surga bergema, haleluya. Keraskan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kebenarannya tetap, haleluya. Surya selamanya hitam, haleluya. Takkan lagi tergenang, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan yang bangkit itu menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Coba dipersilakan untuk berdoa. Nafsa memimpin kita hari ini. Dengarlah firman Tuhan dari pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berbahagialah mereka yang menaruh hidupnya di dalam pengharapan yang lahir dari kebangkitan Kristus. Yesus namanya,
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam terang kebangkitan Kristus kita tidak hanya melihat kemuliaan Allah, tetapi juga kita bersama-sama melihat dengan jujur keadaan hati kita sendiri. Seringkali kita masih hidup dalam ketakutan, dalam kepahitan, dalam keegoisan, dan dalam keputusasaan. Seolah-olah kubur masih menang, seolah-olah kasih Allah belum cukup bagi hidup kita. Karena itu marilah kita bersama-sama datang dengan rendah hati, mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya dan memohon pembaruan hidup oleh kasih karunia-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Ada perasaan sukacita yang kami rasakan ya Tuhan, bahwa dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami tidak serta-merta menjadi orang-orang yang terpuruk di dalam. Sebab hari ini, ketika kami bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus, jadi tanda juga bahwa kami tentu akan bisa menang melawan segala pergumulan yang kami alami. Namun kami juga tahu Bapak bahwa terkadang kami membiarkan kelemahan dan keterbatasan kami memberi ruang bagi hidup kami untuk semakin jauh dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini semua kami yang ada di sini, kami tunduk dalam kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Karena itu kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu yang akan menguatkan kami, bahkan menyadarkan kami karya penebusan Tuhan Yesus harusnya kami tidak menyia-nyiakan. Mari memberkati setiap kehidupan kami yang mau dengan tulus mengaku di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu menjadi anugerah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah olehmu berita anugerah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Saudara-saudari sekalian, di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Di dalam Dia ada hidup baru. Di dalam Dia ada damai yang memulihkan. Karena itu sebagai pelayan Injil, aku memberitakan kepada saudara-saudari sekalian, di dalam Kristus dosa-dosamu diampuni, hidupmu dibarui, dan engkau dipanggil berjalan dalam terang kebangkitan.
Kita bersama-sama saling bersalaman satu dengan yang lain sambil kita berkata Kristus bangkit. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Surut Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mazmur 85 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tertulis dalam liturgi kita sampai ayat 13, kita akan baca sampai selesai hingga ayat yang ke-14. Mari saya jemput kita bersama-sama berdiri. Doa mohon Israel dipulihkan untuk memimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat. Engkau telah menyurutkan segala kemasmu. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Untuk selamanya-kah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Pujilah Allah, hikmatnya
Kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita dalam ibadah pembacaan Alkitab. Bapak Mama, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan, dan kami dapat belajar untuk menjadi bijak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Dua Korintus pasal 5 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-21, berikut dari pembacaan firman Tuhan, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika suatu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Shalom. Ini kurang semangat untuk semangat kebangkitan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekalipun kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, tapi juga kita ingat banyak orang yang ada di rumah yang masih belum bangkit dari segala hal yang terjadi dari tadi malam. Mungkin banyak yang belum bangkit, tapi saya percaya bahwa sebentar jam 3 itu banyak yang bangkit di lapangan. Setidaknya ibadah tidak datang, maka berpartisipasilah dalam setiap perlombaan. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, Majelis Sinode ini memberikan kita tema dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus dengan bacaan 2 Korintus 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-21 dengan tema Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Dan bacaan kita dia berisikan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus setelah mendengarkan berita yang disampaikan oleh Titus kepadanya. Dan Yesus Kristus, Paulus ingin untuk mengklarifikasi dan juga meresponi sesuatu yang penting yang harusnya sebenarnya tidak boleh terjadi di jemaat yang saya kira butuh banyak effort, butuh banyak perjuangan untuk membangun jemaat ini. Sebab yang Rasul Paulus dengar dari Titus ketika kunjungan di Kreta itu, Paulus mendengar bahwa ada beberapa orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka mulai meragukan kerasulan Rasul Paulus. Mereka mempertanyakan kembali, apa benar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka? Apakah pantas bahwa ia disebut sebagai seorang rasul yang mengajarkan tentang iman percaya kepada Kristus? Saya ingin kita bertumpu mulai dari ayat yang ke-12. Saya menuliskan di sana Bapak Mama supaya kalau Bapak Ibu tidak membawa kitab masih bisa mengikuti dari slide. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-12. Ini menjadi respon daripada Paulus yang pertama kali ketika Titus berbicara kepadanya. Paulus bilang begini, ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Paulus bilang begini, ketika mendengarkan kabar itu, maka yang dia bilang bahwa ini sudah saatnya bahwa orang-orang yang ada di sekitar Korintus itu, mereka bercermin dari segala kedekatan dan juga segala perjalanan pelayanan yang dialami bersama-sama dengan Paulus, dan dengan demikian mampu menyampaikan yang benar kepada orang lain, orang yang meragukan atau orang yang tidak percaya kepada pengajaran-pengajaran Paulus. Dia mau bilang begini, bahwa ketika kita berjuang keras melakukan sesuatu, lalu ada orang-orang yang meresponi dengan secara negatif, maka sudah tugas dan tanggung jawabnya orang lain yang ada di sekitar mereka, yang ada di sekitar Korintus, untuk mengabarkan sesuatu yang baik. Bapak Mama, ini sering terjadi di gereja-gereja. Karena itu banyak orang-orang yang berhenti melayani karena ketika mereka tahu bahwa mereka sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, tetapi kemudian selalu ada penilaian negatif terkait dengan apa yang mereka lakukan. Coba tanya ketua tim Pelpaskah kali ini. Ada berbagai kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan di tahun ini. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa bukan saja ada tepuk tangan, tetapi juga ada kritik-kritik, ada percakapan-percakapan yang kemudian kalau terdengar di telinga teman-teman yang ada di tim Pelpaskah, secara khusus dari jemaat Rayon 1 sampai Rayon 6, ini setengah bagian daripada jemaat Efrata Wanoa, sekalipun yang kerja hanya 8, tetapi kita sebut mereka tim. Mereka bekerja dengan luar biasa. Bapak Mama, pekerjaan ini kadang-kadang diresponi dengan sesuatu yang kurang enak didengar. Kadang-kadang merasa bahwa ini kurang bagus dan lain sebagainya. Nah Bapak Mama, ini kondisi Paulus yang Paulus rasakan. 1,5 tahun dia mencoba untuk dengan serius menangani persoalan di Korintus.
Korintus ini di kota yang penuh dengan penyembahan berhala, dan yang paling terkenal itu adalah Dewi Afrodit, yang dimana supaya orang bisa mendapatkan sesuatu yang baik, maka ada 1000 pelacur suci yang mereka sediakan, sehingga untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak mereka harus berhubungan dengan para pelacur-pelacur ini. Ada sesuatu yang begitu diperjuangkan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus, sehingga ketika dia mendengarkan sesuatu yang salah yang terjadi, maka dia merasa bahwa ini harus perlu ada intervensi. Dan di sana Bapak Mama, kenapa kemudian dia mengatakan demikian? Kenapa kemudian dia bilang coba bercermin dari pengalaman hidup, dari pengalaman hidupku juga. Paulus berbicara begini Bapak Mama, karena dulu dia juga pernah menuding orang-orang yang mengikut Kristus. Dulu dia juga mengejar jiwa-jiwa yang mengikut Kristus untuk dibunuh. Sehingga ketika terjadi pada dirinya, dia bilang mari bercermin kembali dari pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari bercermin kembali dengan orang-orang yang memberi diri untuk melayani, termasuk Paulus dan teman-temannya. Apakah kemudian sejauh ini nama Tuhan dipermuliakan, ataukah nama Tuhan diolok dan juga dicederai? Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya menuliskan beberapa hal yang menjadi prinsip dari kehidupan Paulus, supaya kita juga belajar bersama-sama tentang apa yang Paulus tekankan. Ayat 13, ayat 15 dan ayat yang ke-16, ayat 19, Paulus bilang begini, supaya mampu bisa meresponi segala sesuatu dengan baik, supaya kita juga tidak jatuh pada dosa yang sama dengan orang lain, maka adalah penting memiliki prinsip ini. Prinsip bahwa mari kita belajar untuk menguasai diri dengan kasih Kristus. Mari kita belajar untuk bagaimana menguasai apa yang akan keluar dari kehidupan kita sebagai respon daripada apa yang kita dapatkan di tengah-tengah pergumulan dalam setiap hal yang kita kerjakan, yang kita layankan bersama-sama. Paulus bilang satu-satunya kunci adalah mari kita kuasai coba diri. Kuasai cara kita berpikir, cara kita berkata, sehingga apapun yang menjadi respon dari kita bagi orang lain, dia justru tidak membuat orang lain semakin jauh daripada Tuhan. Ini jadi refleksi kami sebagai para pelayan dengan segala keterbatasan kami. Kadang-kadang Bapak Mama, ada saat di mana kami harus mengatakan bahwa kami juga punya kegagalan-kegagalan tertentu yang mungkin justru membuat jemaat semakin meninggalkan Kristus, bukan jemaat semakin dekat dengan Kristus. Kami punya keterbatasan yang ada. Karena itu bersama-sama kita belajar untuk memegang prinsip bagaimana kita menguasai diri dalam segala sesuatu, supaya jangan kita kemuliaan yang nampak, tetapi kemuliaan Kristus yang nampak. Apapun yang menjadi tugas pekerjaan kita, pada akhirnya orang harus berhenti bahwa terpujilah nama Tuhan, bukan terpujilah pendetanya, majelis jemaatnya, atau timpel paskahnya, dan lain sebagainya. Biarkanlah kita juga menguasai hati kita, supaya jangan sampai kita merasa bahwa kita mampu mengusahakannya sendiri tanpa pertolongan daripada orang tua, maupun juga tanpa pertolongan daripada Kristus. Hal yang berikut Bapak Mama, prinsip yang kedua yang saya catat di ayat yang ke-16, di sana dia bilang begini. Paulus bilang begini, aku tidak menilai orang dengan ukuran manusia. Ini menarik Bapak Mama. Dia bilang bahwa ketika ada orang yang berbuat salah, ketika ada sesuatu yang menyakitkan yang datang, maka dia harus menempatkan dirinya bahwa saya melihat sesuatu dari tata ukuran, dari kacamata bukan sebagai manusia, tetapi bagaimana cara Tuhan melihat dan pada akhirnya menebus dosa manusia. Logikanya Bapak Mama adalah ketika kita berdosa, maka kita harusnya ketika kita berdosa, logikanya kalau orang jahat, orang mencuri, logikanya adalah orang harus dihukum. Kalau kita berdosa, hukumannya haruslah ini yang hafal Alkitab dong sedikit. Mau tapi ini suara agak kecil sekali. Kita pasti dulu sekolah minggu hanya datang pas cari telur Paskah.
sehingga omong kecil sekali mau, yang lain diam-diam itu lebih gelap lagi mungkin ya. Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, Paulus bilang begini, kenapa ketika Tuhan melihat saya berbuat dosa, dengan kasihnya dia mau panggil, dia peluk, dia rangkul, lalu kami harus memasang ukuran manusia kami, supaya orang yang berbuat salah, orang yang punya kekurangan, harus kami pandang hina dan kami remehkan. Bukankah ukuran yang ilahi, ukuran yang Tuhan pakai, itulah yang harus kami pakai. Bahwa setiap orang punya cenderung punya kesalahan, setiap orang juga punya lubang untuk dia terjatuh di sana, maka ada saat di mana kita mampu juga untuk merangkul mereka. Ini luar biasa sekali Bapak Mama. Saya membayangkan Paulus hampir 1 tahun 5 atau 6 bulan berada di Korintus melayani, membangun mulai dari nol, bahkan penyeberangannya ke Korintus itu hampir tenggelam di sana. Tapi ketika dia mendengarkan orang berbicara sesuatu yang tidak baik tentangnya, dia justru bilang, saya mau memandang mereka dengan kacamata ilahi, bukan memandang dari ukuran manusia kita. Karena kalau pandang dari ukuran manusia, ya berdosa, ya engkau akan dihukum mati, mau. Kalau engkau salah, engkau melakukan kejahatan, maka engkau harus dihukum. Ini artinya apa Bapak Mama? Bahwa Paulus sedang mengajarkan kita, kalau suatu saat ketemu dengan persoalan, dengan masalah, maka jangan cari siapa yang salah, tapi coba perhatikan apa yang menjadi masalah. Yesus Kristus tidak cari siapa yang salah untuk ditebus, tetapi dia cari apa yang menjadi soal dosa, maka ia menggantikannya, menebus dalam setiap penderitaan yang ia alami. Karena itu Bapak Mama, tadi waktu bicara di konsistori kita bilang, ini hari kita khotbah hanya 7 slide. Lalu seorang penatua bilang, kok biasa hanya 3 slide saja. Kayaknya beliau selama ini itu salah. Karena biasanya ada 8 sampai 10, ini hari 7, karena kita yakin bahwa ada orang yang tidak paut tapi turut begadang. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi pesan firman Tuhan. Jadi mulai dari ayat yang ke-20. Saya sengaja memisahkan ini dari bagian prinsip Paulus karena ini menarik. Saya ingin Bapak Mama bisa baca bagian yang kedua. Terlihat kan di slide? Ya, untuk orang tua yang tidak terlihat. Tapi mari kita punya mata bagus, kita baca bagian terakhir. Mulai dari kata jangan. 1, 2, 3. Jangan biarkan apa yang di hadapan kita menghapus dan memudarkan kasih Kristus yang ada di hadapan kita. Karena itu Paulus bilang, beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Karena kalau tanpa hati yang berpaut dengan Kristus, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang kurang hati, menjadi orang-orang yang akan cepat tersulut api. Karena dengan hati yang tidak diperdamaikan, yang tidak menyatu dengan hati Kristus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan tidak sesuai dengan keinginan dan juga kehendak Kristus. Berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Dia mau bilang begini, bahwa semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan, sebenarnya hati kita juga semakin menjauh dari Tuhan. Pak Mama tahu kita punya kisah-kisah penderitaan di sekitar Via Dolorosa, orang-orang yang kemudian mengkhianati Kristus. Yudas, ya karena terlalu lama hati jauh daripada Tuhan, pada akhirnya jatuh pada kesalahan yang cukup fatal dengan menjual Yesus dengan kita senang ditanya ini karena ada yang dia punya anggukannya sudah tidak stabil. Biasanya karena stabil itu dia begini, tapi kalau dia stabil turun ke bawah agak lambat dan agak naik sedikit lebih cepat begini, berarti itu bahaya. Itu sama seperti Yudas sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang fatal. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, Yudas, kemudian Simon Petrus. Saya merasa bahwa mungkin hatinya yang mulai jauh dari Tuhan, sehingga lama-kelamaan hati yang terus jauh dari Tuhan ini kemudian membuat mereka memutuskan sesuatu yang salah di akhir dari perjalanan cerita hidup mereka. Jadi jangan sampai Bapak Mama ketempuh hati semakin jauh dari Tuhan. Semakin saudara pernah ingat gereja, semakin ketempuh hati jauh dari Tuhan.
Akhirnya apa yang kita lihat bukan lagi ukuran ilahi yang kita lihat. Kita melihat dengan ukuran manusia, sehingga apapun yang kita lihat maka kemudian itu menjadi sesuatu yang salah. Bapak Mama, poin pertama dari bagian ini saya mau bilang, belajar untuk mengubah sudut pandang kita mulai dari hari ini. Yesus Kristus bangkit membarui kehidupan kita. Dia mulai dari bagaimana kita memandang seluruh kehidupan dunia ini dengan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang biasa bilang supaya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, maka coba pakai di sepatu atau coba pakai di sendal. Itu kata kiasan untuk bilang, mari coba rasa ketemu posisi saat ini. Mari coba rasa ketemu punya kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Kira-kira engkau mampu untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik atau tidak. Mari coba rasakan pelayanan yang kami pikul. Kira-kira benar-benar bisa nyaman atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi juga Bapak Mama, ketika Bapak Mama bertemu dengan pergumulan keluar dari pintu ini, dan Bapak Mama menemukan orang-orang yang tidak pernah kerja tapi kritiknya luar biasa, orang-orang yang tidak pernah ingat Tuhan tetapi ketika kita melayani selalu disoroti dan lain sebagainya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang selalu saja ada di pusat, mungkin tidak keluar di dalam gereja mungkin ada, tetapi Bapak Mama ingatlah, mari kita belajar untuk mengubah sudut pandang. Kalau Tuhan Yesus tolong beta di waktu yang lalu, Tuhan juga pasti bisa tolong dia yang saat ini Bapak Mama ingat dia masing-masing. Sebab bagi saya Bapak Mama, kalau kemudian pelayanan, kehidupan sudah tidak lagi ada badai, tidak ada lagi persoalan, coba cek dan sampai Bapak Mama ada di surga. Karena hanya di surga saya sudah ada masalah. Gitu. Selagi masih ada di dunia, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa saja pasti diderai dengan berbagai macam hal yang terjadi. Jadi kalau Bapak Mama susut damai-damai, saya coba cek cubit pipi dan sampai berangkat di Balikpapan atau pisu ke bumi tapi son sadar. Dan sampai surga, makanya son ada masalah. Selagi hidup masih ada, nafas masih ada di dunia ini, maka harus tetap memegang teguh bahwa kita harus bisa mampu melihat dari sudut pandang mata Kristus. Karena itu Bapak Mama, kalau dalam pelayanan saya 1 bulan, 2 bulan sesuatu ada masalah lagi menjadi jemaat dan juga jemaat, saya selalu berpikir jangan sampai dong ada manis di depan tapi asam di belakang. Atau kemungkinan yang kedua, dong hanya berdoa penyerahan Tuhan hanya 2 saat. Kalau sudah dibikin bab tua mutasi, setidaknya bab tua mati duluan supaya kita terbebas dari segala hal yang terjadi. Bapak Mama, walaupun Bapak Mama doa begitu, nanti saya akan belajar untuk mengubah sudut pandang saya. Bahwa Bapak Mama juga dan saya pernah ditebus oleh Tuhan, maka dengan cara yang sama juga saya akan lakukan. Jangan bawa sampah di dalam hati. Ketong su menang, ketong su bebas dari kuasa maut, ketong su bangkit dari segala keterpurukan dan kepedihan. Jangan bawa sampah dengan sakit hati, dengan segala sesuatu yang baik. Rugi dong, masa orang lain yang kita agak tidak suka, mereka ada tersenyum, sedangkan kita ada simpan kita pun sampah yang berbau busuk di dalam hati kita masing-masing. Hal yang kedua Bapak Mama, ini hal yang terakhir, jadilah manusia baru. Ayat yang ke-17. Ini menarik. Tolong korek di kiri kanan bilang jadi manusia baru. Mama Nia belum korek, kita tunggu Mama Nia korek, kakak Iga baru kita lanjut. Tolong korek bilang jadilah manusia baru. Soalnya ada yang berani korek Mama Nita, Bapak Lans korek Mama Sini, Mama ini korek Bapak Ade, soalnya ada yang korek Mama Ita. Ini bisa jadi Mama Ita ancaman ini ya. Bapak-bapak saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadilah manusia baru. Tuhan bilang bahwa kita melepaskan segala penderitaan supaya engkau juga, supaya saya dan Bapak Mama bisa menjadi manusia yang baru yang akan senantiasa membawa kasih Kristus di dalam hati kita masing-masing. Saya akhiri dengan satu kalimat pamungkas. Kita baca sama-sama supaya saya katakan amin dari belakang mengakhiri khotbah ini. 1, 2, 3. Membalas kasih dengan kebencian itu jahat. Membalas kasih dengan kasih itu manusiawi. Tapi membalas kebencian dengan kasih itu ilahi.
selamat memandang kehidupan kita dengan cara pandang sudut ilahi, selamat membarui diri dalam kebangkitan Yesus Kristus. Atas nama keluarga, pribadi, dan seluruh majelis jemaat yang 50 orang ini, yang walaupun tidak pernah hadir 50 orang, kami ingin bisa mengucapkan selamat Paskah, selamat punya harapan baru untuk hidup manusia yang baru di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Sekalipun Kristus bangkit, tetapi tidak ada jemaat yang bangkit untuk menyanyi, maka kita ada di dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mikrakan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Para petugas akan memandu kita pada pagi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima hidup, pengampunan, dan pengharapan dari Allah yang membangkitkan Kristus. Karena itu, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan kasih dan penyerahan diri kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam pertama Tawarik 16 ayat yang ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang kita bawa hari ini bukan hanya milik dari tangan kita, tetapi tanda bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu, marilah memberi dengan sukacita, dengan keikhlasan, dan dengan iman. Mari kita bersama membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang. Kami membawa persembahan kami. Kami membawa berkat yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi berkat dalam pelayanan di tempat ini. Tapi biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Sambil tamu persembahan dijalankan,
Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 80 ayat yang pertama sampai seterusnya. Mari bawa bersembah kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan
Mari kita satu di dalam persiapan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami bersyukur karena kebangkitan-Mu membaharui kehidupan kami. Pesan Paskah yang boleh kami bawa adalah kami rindu Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sebagaimana Tuhan pandang kami sebagai orang berdosa, namun kemudian menebus kami, maka kami juga rindu untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bukan menolak dan mengucilkan orang lain, tetapi justru kami merangkul dan memeluk mereka dalam setiap kedamaian, dalam setiap sukacita yang ada. Sebab kami percaya Bapa bahwa ketika Tuhan bangkit, maka itu juga menjadi pertanda bagi setiap kami yang adalah orang-orang yang beriman kepadamu, secara khusus 150 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini akan menjadi pribadi-pribadi yang akan juga berjuang sambil kami percaya bahwa kami pun akan melewati segala pergumulan, segala tantangan yang ada di dalam seluruh lingkup dimensi kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami maupun juga dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Karena itu ya Kristus, tolong kami supaya lewat Paskah yang kami rayakan bersama-sama pagi hari ini, kami keluar, kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang telah dimenangkan, tidak lagi tunduk dalam kebencian, tidak lagi tunduk dalam setiap kemarahan dan kekecewaan, tetapi pulang sebagai orang-orang yang tahu bahwa setiap musim kehidupan kami akan selalu berjumpa dengan setiap pergumulan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kami terjatuh dan terpuruk dalam segala keadaan kami masing-masing. Hari ini di hadapan Tuhan kami mengangkat seluruh kehidupan kami masing-masing. 150 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba, memberkati bapak-bapak, umat jemaat Tuhan, sebagai jemaat pria 40 orang dan 110 jemaat wanita yang beribadah pagi hari ini. Kami percaya dan beriman Tuhan bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk sekali-kali tidak mengabaikan undangan Tuhan lewat perayaan Paskah ini. Dan karena itu kami juga akan pulang. Tuhan biarkan kami supaya kami mampu menyaksikan sesuatu yang baik juga bagi keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Setiap pelayanan-pelayanan kami, baik majelis jemaat yang bertugas pagi hari ini, som leader, organis, pemandu slide, kedua orang pastor yang mempersiapkan tempat ini, tim pelayanan Paskah yang terus bekerja, maupun juga salah seorang anggota Polri yang ada beberapa hari sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya memberkati hamba, Tuhan memberkati semua kami yang melayani Tuhan dengan segala pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan sempurnakan setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami rindu untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan kami bersama-sama, teristimewa bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Pagi hari ini kami satu hati berdoa bagi setiap hamba-hamba kasih kami yang akan merayakan ulang tahun sejak hari ini tanggal 5 April hingga tanggal 11 April mendatang. Kami ingat dan kami berdoa bagi Opa Johan Otto, dan juga berdoa bagi Oma Amelia Tolasi Soai. Kami juga berdoa bagi Bapak Andi Tanggela, Bapak Alfred Tonang, dan Bapak Samuel Langga. Kami juga berdoa bagi Mama Gibiman Adu, bagi anak-anak kasih kami, anak Maurenale, anak Putri Naku, anak saya Eleven Aprisal Sesun, anak Yovandri Leonan Naiola, dan juga anak Kesia Bola dan Atalia Tona. Bersama-sama juga dengan para pemuda-pemudi kami, Saudara Adirin Bailau, Saudari Juliana Otto, Saudara Alpanser Otto,
Saudara Yufri Tolasik dan Saudara Arianto Banggidai. Kiranya Tuhan dalam sukacita mereka di minggu ini, biarlah Tuhan mendengarkan setiap ungkapan sukacita, kebahagiaan mereka dalam doa, dalam syukur mereka, sehingga dengan demikian mereka juga tetap diberkati dalam perjalanan, dalam usia mereka yang baru. Demikian juga kami ingat dan berdoa bagi rekan sepelayanan kami, Mama Diaken Susana Balomboy yang masih ada dalam keadaan sakit, dalam pemulihan bersama-sama dengan keluarga. Tuhan kiranya memberkati terus sehingga proses ia dipulihkan juga menjadi kesaksian tersendiri bagi setiap kami. Demikian juga kami rindu dan berdoa bagi setiap sanak saudara keluarga kami di mana saja mereka berada, baik yang ada di Rote, di Kupang, dan di luar Kupang, di luar NTT, baik mereka yang sedang sekolah, yang kuliah, maupun juga yang sudah bekerja. Tolong mereka Bapa, supaya dengan semangat kebangkitan Kristus, sekalipun kami berjauhan, tetapi karya penyelamatan selalu mengalir dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, lewat keselamatan yang Tuhan senantiasa beri bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan perlombaan dalam perayaan Paskah kami pada sebentar sore jam 3 maupun juga sebentar pada jam 10 dalam lomba mencari telur Paskah. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami, memberkati kaum bapak, kaum ibu, lansia, pemuda dan pemudi yang akan turut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Tuhan kiranya memberi kami cinta kasih-Mu dalam persaudaraan. Kami rindu membangun gereja-Mu yang didasarkan pada cinta kasih, yang saling melengkapi satu dengan yang lain, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pelayanan pada hari esok, pelayanan sakramen baptisan kudus dan syukur Paskah. Biarlah anak-anak yang akan dibaptiskan juga dipersiapkan oleh Tuhan bersama-sama dengan orang tua dan juga keluarga-keluarga mereka. Ini doa di permohonan kami Bapa. Seluruh kehidupan kami, perjalanan pulang kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami sampai di rumah dengan selamat. Bahkan kami boleh mengakhiri hari ini dengan penuh sukacita dalam doa syukur kami masing-masing. Di doa ini permohonan kami Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama kita ada di dalam akta pemutusan. Saudara-saudari terkasih, ibadah ini segera berakhir, tetapi kesaksian kita baru saja dimulai. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang tadi juga menjadi bacaan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari dengan damai yang dari Tuhan. Pergilah sebagai pembawa terang di tengah-tengah kegelapan. Pergilah sebagai pembawa harapan di tengah keputusasaan. Pergilah sebagai pembawa kasih di tengah luka dan kebencian. Pergilah sebagai pembawa damai di tengah dunia yang gelisah. Hiduplah demikian, supaya orang melihat bahwa Kristus yang bangkit sungguh bekerja melalui hidupmu. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan lengkap hidup Jemaat 185 baiknya yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda buka, harus
biarlah berkat-berkat-Nya memenuhi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Allah Bapa yang oleh kasih-Nya telah menciptakan engkau, Yesus Kristus yang oleh kematian dan kebangkitan-Nya telah menebus engkau, dan Roh Kudus yang membaharui dan menguduskan engkau, menyertai 150 anggota jemaat yang hadir saat ini, menguatkan iman, menghidupkan pengharapanmu, dan memampukan engkau berjalan dalam sukacita kebangkitan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk kembali satu kebagi kita sekarang. Bapak Mama sekalian, kita mendengarkan warta. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 5 April tahun 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Yoas, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua, dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun hal-hal bahagia lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Farah yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ibadah minggu tanggal 12 April tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Farah SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Untuk ibadah rutin dalam minggu ini ditiadakan. Ibadah yang diadakan nanti yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpinnya pengurus Pak, dan ibadah majelis bertempat di gereja pada hari Sabtu, pemimpinnya pengajar Injil. Untuk warta lain-lain, jiwa yang hadir dalam ibadah hari ini 150, diantaranya laki-laki 40 dan perempuan 110. Yang berikut diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa kita akan ada dalam ibadah syukur Paskah di hari esok tepat jam 8 pagi, dan dalam ibadah itu akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus untuk 6 orang anak, yaitu yang pertama atas nama anak Felicia Bodiva Benjamin Lola, yang kedua anak Safian Petrus Lulu, yang ketiga anak Rafael Israel Tolasi, yang keempat anak Kairos Marshal Sesum, yang kelima anak Yovandri Ronald Nayola, yang keenam anak Melakia Erliefta Bu. Yang berikut penerimaan. Yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 29 Maret Rp1.210.000. Persembahan ibadah penyembahan baptisan Rp251.000. Persembahan ibadah persiapan perjamuan Rp799.500. Persembahan ibadah perjamuan kudus Rp1.348.000. Natsar perjamuan kudus Rp2.625.000. Persembahan ibadah Jumat Agung Rp1.504.500.
Persembahan ibadah kategorial 124.500, penerimaan lelang Rp75.000, dan persembahan ibadah menyongsong Paskah Rp651.500. Total penerimaan untuk minggu ini Rp8.589.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 11 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp2.587.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp6.002.000. Ini saja yang disampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mewakili tim PEL Bang Mama diinformasikan bahwa hari ini sebentar jam 10 kita ada lomba par untuk lomba cari telur Paskah bertempat di gereja. Kemudian di jam 3 itu bertempat di lapangan berdebu Sanggaoen akan ada lomba riri lambat untuk UPP kaum bapak, pesan berantai untuk UPP perempuan ini, junjung miru untuk UPP lansia, balap karung untuk UPP pemuda dan remaja kalau tidak salah. Remaja dulu. Hanya itu saja Bang Mama. Jadi mari kita mohon supaya jam 3 itu karena ada 4 lomba, berharap bahwa Bapak Mama bisa mengambil bagian. Jangan sampai pikir jam 3, jam 4 baru datang, maka kita akan terlambat untuk memulai perlombaan. Saya kira itu saja Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa besok. Tolong pastikan yang di rumah besok datang. Kalau di acara puncak susah datang, setidaknya syukur datang lah. Biasa begitu ya Bapak Mama. Kalau kalau ada nikah, nanti di bagian puncaknya orang sana ada, tapi waktu pestanya itu sampai tempat duduk kurang. Jadi harus besok kita harus bisa ajak Bapak Ibu yang lain. Setidaknya Paskah yang mereka juga rayakan. Nah, jangan sampai Paskah 1, Paskah 2 tidak juga datang beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama-sama. Mari saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan hidup yang berkenan. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang berjulang. Di situlah negeri indah, anugerah Tuhan bagi
Bapak Ibu, ada informasi tambahan sebelum kita selesai ibadah ini. Ada di depan ada foto booth. Dan Bapak Ibu yang mau foto silakan ambil gambar di depan. Dan karena itu ibadah kita hari ini selesai. 1, 2, 3. Salam.